Pernahkah kamu merasa semakin keras kamu berusaha, semakin jauh rasanya kesuksesan itu? Kamu bangun pagi, membaca buku self-help, ikut webinar, menonton video motivasi, kerja siang malam, tapi tetap terjebak di tempat yang sama. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menahan semua potensi terbaikmu. Dan anehnya, dinding itu dibangun oleh pikiranmu sendiri. Ini paradoks yang menyakitkan. Kita ingin maju, tapi pikiran kita sendiri adalah penjara. Kita ingin sukses, tapi pola pikir yang kita anggap benar justru yang paling merusak. Pertanyaannya, bagaimana jika yang harus kamu ubah bukan strategi, bukan usaha, bukan rutinitas, tapi cara berpikir yang selama ini kamu anggap suci? Saya pernah berada di titik itu. Penuh ambisi, tapi juga penuh ilusi. Saya pikir, selama saya terus produktif, saya akan tiba di garis finish lebih cepat. Nyatanya, saya justru berputar-putar dalam lingkaran perfeksionisme dan overthinking. Sampai akhirnya saya menyadari, saya sedang menanam benih kesalahan, berharap panen kebenaran. Itu bukan sekadar kesalahan logika, itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Maka izinkan saya bertanya padamu dengan sejujur-jujurnya. Apa pola pikir yang saat ini kamu yakini, yang sebenarnya justru menjadi musuh paling berbahaya bagimu? Kita akan membedahnya satu persatu, dan kamu mungkin tidak akan nyaman. Tapi dari ketidaknyamanan itulah lahir versi terbaikmu yang selama ini tertidur. Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir. Tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Pertama, nunggu mood dulu. Ini pola pikir pertama yang harus kamu lenyapkan tanpa kompromi. Karena kalau kamu terus menunggu motivasi, kamu sedang menyerahkan nasibmu kepada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Epictetus berkata, kamu bukan terganggu oleh hal-hal di luar, tapi oleh persepsimu terhadapnya. Begitu pula dengan aksi. Kamu tidak butuh perasaan siap, kamu butuh disiplin untuk bertindak meski perasaanmu menolak. Motivasi itu seperti cuaca, datang dan pergi sesuka hati. Tapi sukses tidak dibangun dari cuaca yang bersahabat. Ia lahir dari badai yang kamu lewati dengan kaki gemetar dan tangan tetap bergerak. Bayangkan seorang pejuang Romawi menunggu hari di mana dia merasa penuh semangat untuk bertarung. Itu konyol dan kamu tahu itu. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu ingin sukses, gantilah kalimatmu dari "saya harus merasa siap" dulu menjadi "saya siap bertindak meski sedang tidak merasa apa-apa". Kedua, harus sempurna. Ini jebakan ego yang dibungkus dengan kata standar tinggi. Padahal seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, kesempurnaan adalah ilusi yang membuatmu tidak pernah selesai. Banyak orang pikir mereka perfeksionis karena ingin memberikan yang terbaik, padahal seringkali itu adalah rasa takut, disamarkan dengan elegan. Nietzsche bilang, seseorang harus memiliki kekacauan dalam dirinya untuk dapat melahirkan bintang yang menari. Beranilah tampil tidak sempurna, karena dari sanalah kamu membentuk versi terbaikmu. Ketiga, semua harus suka. Ini bukan cuma melelahkan, ini racun mental. Chrysippus mengatakan tugas manusia adalah hidup selaras dengan alamnya, bukan dengan harapan semua orang. Kamu hidup demi validasi, maka harga dirimu ada di tangan orang lain. Dan yang lebih parah, tangan itu tidak pernah puas. Machiavelli menyindir kita dengan brutal. Lebih aman menjadi ditakuti daripada dicintai jika harus memilih. Tentu bukan dalam arti jahat, tapi dalam arti berprinsip dan tidak mudah goyah oleh opini. Keempat, gagal sama dengan bodoh. Ini ilusi yang mengikat banyak orang dalam lingkaran putus asa. Schopenhauer menyebut ini sebagai kebodohan emosional.
menganggap kegagalan sebagai cermin dari harga diri. Kegagalan bukan bukti bahwa kamu kurang layak. Kegagalan adalah pembimbing yang kejam tapi jujur. Marcus Aurelius bilang, rintangan itu bukan halangan, rintangan itulah jalan. Kalau kamu menyerah, berarti kamu salah memahami esensinya. Kegagalan bukan titik akhir, ia hanya ujian niatmu. Kelima, merasa masih punya waktu. Ini adalah kebohongan paling berbahaya karena terdengar sangat masuk akal. Kamu pikir kamu masih punya banyak waktu, jadi kamu tunda, santai, dan pakai alasan nanti saja. Tapi waktu tidak pernah menunggu. Alan Watts mengingatkan kita hidup seperti sedang mempersiapkan hidup, dan akhirnya kita mati tanpa pernah benar-benar hidup. Kamu pikir kamu mencuri waktu, padahal kamu sedang membayar dengan potensi terbaikmu. Tanpa kamu sadari, setiap nanti saja adalah komitmen tak sadar untuk gagal pelan-pelan. Kamu bisa punya semua ilmu. Kamu bisa ikut semua seminar, baca semua buku, dan nonton semua video. Tapi kalau kamu masih menyimpan pola pikir lama yang diam-diam meracuni langkahmu, maka kamu sedang membangun istana di atas pasir. Sukses bukan soal seberapa cepat kamu lari, tapi seberapa dalam kamu berani mengoreksi arah. Dan ini bukan tentang jadi orang paling hebat. Ini tentang jadi orang yang paling jujur pada dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, musuh paling beratmu bukan sistem, bukan lingkungan, bukan ekonomi, tapi bisikan halus di dalam kepala yang berkata, nanti saja. Belum waktunya, belum cukup bagus. Kalau gagal berarti aku memang bodoh. Kalau orang lain gak suka berarti aku salah. Itulah racun yang membunuh diam-diam. Bukan lewat ledakan tapi lewat penundaan. Bukan lewat kesalahan besar tapi lewat logika kecil yang terdengar masuk akal. Jadi hari ini saya tantang kamu. Tulis satu pola pikir yang selama ini kamu pegang, yang ternyata justru menahanmu. Lalu tulis juga versi barunya. Pola pikir baru yang akan kamu pakai mulai sekarang. Tulis di komentar. Karena kadang menuliskannya adalah awal dari membebaskan diri. Dan kalau kamu merasa video ini menyentilmu, jangan lupa klik like dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.